Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novian Adi Permana, NIM 5190200339. Latar belakang. Bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi oleh manusia dengan sesama anggota masyarakat yang lain. Pemakai bahasa tersebut. Bahasa berisi pikiran, keinginan, atau perasaan yang ada pada diri si pembicara atau penulis. Bahasa yang digunakan itu hendaknya dapat mendukung maksud secara jelas agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan itu dapat diterima oleh si pendengar atau si pembaca. Kalimat yang dapat mencapai tujuannya dengan baik, maka kalimat itu disebut kalimat efektif. Kalimat efektif adalah satuan bahasa. Kalimat yang secara tepat harus mewakili gagasan atau perasaan penulis dan harus pula dimengerti oleh pembaca sebagaimana yang dimaksudkan penulis. Kalimat efektif disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek, dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat efektif juga dapat didefinisikan kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, pemakaiannya secara tepat dan dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca dengan tepat pula. Jika gagasan yang sudah disampaikan sudah tepat, maka pendengar atau pembaca dapat memahami dengan mudah dan jelas. Akan tetapi terkadang harapan itu tidak tercapai. Misalnya, ada sebagian lawan bicara atau pembaca tidak memahami apa maksud yang diucapkan atau yang dituliskan. Agar kalimat yang dibuat dapat mengungkapkan gagasan pemakaian secara tepat, unsur kalimat yang digunakan harus lengkap dan sesuai dengan persyaratan kalimat efektif. Artinya, unsur-unsur kalimat seharusnya ada yang tidak boleh dihilangkan dan sesuai dengan persyaratan dalam pembuatan kalimat efektif. Sebaliknya, unsur-unsur yang seharusnya tidak ada tidak perlu dimunculkan. Pengertian kalimat dan kalimat efektif. Dalam proses penulisan karya ilmiah ada dua jenis kalimat yang mendapat perhatian penulis, yaitu masalah kalimat dan masalah kalimat efektif. Pernyataan sebuah kalimat bukanlah sebatas rangkaian kata dalam frasa dan klausa. Rangkaian kata dalam kalimat itu ditata dalam struktur gramatikal yang benar, unsur-unsurnya dalam membentuk makna yang akan disampaikan secara logis. Kalimat-kalimat dalam penulisan ilmiah harus lebih cermat lagi menata kalimat yang benar dan efektif karena kalimat-kalimat yang tertata itu berada dalam laras bahasa ilmiah. Kalimat dalam tataran sintaksis adalah satuan bahasa yang menyampaikan sebuah gagasan bersifat predikatif dan berakhir dengan tanda titik sebagai pembatas. Sifat predikatif dalam kalimat berstruktur yang dibentuk oleh unsur subjek, unsur predikat, dan unsur objek SP plus O. Unsur subjek dan predikat itu harus mewujudkan makna gramatikal kalimat yang logis. Konsepsi kalimat itu belum cukup untuk menampilkan kalimat efektif, sehingga diperlukan faktor lain dalam perwujudan kalimat menjadi kalimat efektif. Dalam penulisan ilmiah harus lebih cermat lagi menata kalimat yang benar dan efektif, karena kalimat-kalimat yang tertata itu berada dalam laras bahasa ilmiah. Kalimat adalah satuan bahasa, kumpulan kata-kata yang mempunyai arti dan bahasa dalam wujud lisan dan tulisan yang memiliki suatu pengertian dan pola intonasi akhir, sedangkan kalimat efektif adalah satuan bahasa kalimat yang secara tepat harus mewakili gagasan atau perasaan penulis dan harus pula dimengerti oleh pembaca sebagaimana yang dimaksudkan penulis di samping kaidah yang ada dalam kalimat efektif. Perlu memperhatikan persyaratan dan menghindari hal-hal yang menyalahi kalimat efektif sebagai berikut. 1. Fungsi gramatikal dalam kalimat efektif atau kesatuan fungsi gramatikal. 2. Kepaduan koherensi dalam kalimat. 3. Kehematan kalimat atau ekonomi bahasa. 4. Penekanan dalam kalimat efektif. 5. Kesejajaran dalam kalimat. Paralelisme.
6. Kevariasian dalam kalimat efektif.